Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka karena kau hidup bersama mereka. Berarti Nabi tidak pernah meninggalkan umatnya. Wa anta fihim, karena engkau masih bersama mereka. Maka umat Nabi Muhammad tidak ada yang diazab. Seperti umat Nabi Musa pernah diazab, ya, umat Nabi Nuh pernah diazab. Semua umat-umat Nabi itu hampir semua pernah diazab. Kenapa? Ketika Nabi yang sudah meninggalkan mereka, azab datang. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan umatnya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan kata dan kalimat yang ada di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 151. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Begitulah kami mengutus kepadamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu Alkitab dan hikmah dan mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu artinya surat Al-Baqarah ayat 151. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tugas, ya, Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita, yang tugas beliau membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan umatnya dari dosa, ya, mengajarkan Alkitab dan ilmu Al-Hikmah, sunnah, dan mengajarkan apa yang tidak kita ketahui. Itu tugas, fungsi Nabi diutus. Nah, ada hal yang menarik dari redaksi ayat ini, di mana diutusnya Nabi Muhammad kepada manusia itu menggunakan preposisi fi. Kama arsalna fikum rasulan. Sebagaimana kami mengutus kepadamu seorang rasul. Jadi arsalna fikum. Karena begini para hadirin, kata arsala atau mengutus, arsalna, kami utus, itu bisa menggunakan preposisi fi seperti ini, bisa menggunakan preposisi ila, ya, huruf jarnya ila, dan bisa juga menggunakan preposisi ala. Misalnya begini, coba lihat surat Al-An'am ayat 42. Ya, surat Al-An'am ayat 42. Walaqad arsalna ila umamim min qablika. Jadi kami telah mengutus sebelum engkau, ya, banyak rasul kepada umat-umat terdahulu. Jadi diutusnya rasul kepada umat-umat yang terdahulu itu Allah menggunakan kata arsalna ila. Walaqad arsalna ila umamin min qablika. Jadi arsalna itu bisa menggunakan ilah. Buktinya ini di Al-An'am 42 Allah menggunakan ila umamin, arsalna ila umamin. Begitu juga di surat Nuh ayat yang pertama, misalnya surat Nuh. Inna arsalna nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Di sana inna arsalna nuhan ila qaumihi, bukan fi qaumihi, ya, seperti Nabi Muhammad. Bisa juga arsal itu menggunakan preposisi ala, huruf jarnya ala. Coba lihat surah Al-Fil ayat yang ketiga. Surah Al-Fil ayat yang ketiga. Wa arsalna alaihim
tayran ababil. Di sana arsala alaihim, arsala ala, bukan arsila, bukan arsala ila, bukan arsala fi, tapi ala. Begitu juga di Al-A'raf ayat 133, ya. Al-A'raf 133. Fa arsalna alaihimut tufan wal jarad wal kumal wad dafadi wad dam. Jadi ini orang-orang di Mesir yang durhaka dulu, pengikut Firaun, itu pernah dikirim Allah, ya, belalang, badai, kutu, kodok, dan darah sebagai azab dan peringatan bagi mereka. Nah, tadi Nabi Muhammad diutus menggunakan fi, ya, kama arsalna fikum. Sementara nabi-nabi yang lain diutus menggunakan ila, arsalna ila. Apa bedanya arsala ila, arsala fi, dan arsala ala? Nah, ila itu maknanya ghayah. Jadi ila itu maknanya ghayah. Pokoknya sesuatu sudah sampai, itu namanya ila. Jadi begini, nabi-nabi yang lain diutus ke umat, yang penting mereka sudah datang ke sana, kasih peringatan, habis itu mereka pergi, sudah selesai. Itu namanya ilah. Yang penting risalah sudah sampai. Yang penting pesan sudah disampaikan. Dan tidak ada keharusan nabi-nabi itu harus tinggal di sana, hidup di sana, bergaul di sana, bahkan dia boleh meninggalkan mereka setelah sampai risalah. Itu namanya arsalna ilah. Makanya tidak sedikit nabi-nabi kemudian yang suruh pergi meninggalkan umat itu. Nabi Ibrahim disuruh pergi meninggalkan Babilonia, Nabi Musa disuruh meninggalkan Mesir. Jadi banyak nabi-nabi yang hanya menyampaikan risalah tapi tidak dituntut untuk di sana tinggal. Karena memang, ya, rasul-rasul sebelumnya itu ila umam, bukan fi umam, tapi ila. Karena ila itu maknanya ghaya. Yang penting mereka sudah menyampaikan pesan. Makanya Nabi Nuh juga ilah, karena Nabi Nuh memang berdakwah lama, ribuan tahun, tapi akhirnya dia kan, ya, pergi dan umatnya tenggelam, binasa. Dan memang arsala ilah itu begitu, ya. Kalau ala takalluf, taklif. Jadi kalau arsala ala itu beban, arsala ala itu beban. Itu makanya konteksnya konteks azab. Wa arsala alaihim tayran ababil, dikirim kepada mereka burung ababil untuk menghukum mereka, dilempar dengan batu-batu. Wa arsalna alaihim tufan wal jarad, itu konteksnya azab, makanya arsalna ala. Nah, Nabi Muhammad digunakan arsala fikum. Apa maknanya? Satu, fikum itu maknanya zarfiyah, ya. Zarfiyah itu maknanya musahabah. Artinya Nabi tinggal bersama mereka, bergaul hidup bersama mereka, itu namanya musahabah. Makanya misalnya begini di surah Hud 106, wa ammal lazina saqau fa finnar. Adapun orang yang celaka maka dalam nerakanya. Finnar itu zarfiyah namanya, tinggal di neraka, hidup di neraka, merasakan sakit neraka, itu namanya finnar. Begitu juga wa amal lazina su'idu fa fil jannah, itu surah Hud 108 itu. Ya, surah Hud 108, wa fa fil jannah, yang bahagia di surga, kena tinggal di sana, tidak akan keluar dari sana, selamanya di sana, hidup bersama di sana, itu namanya fi. Jadi zarfiyah itu maknanya musahabah. Ya, mereka bersama di sana. Jadi Nabi itu diutus bukan hanya menyampaikan risalah, bukan hanya mendakwahi, bukan hanya, ya, ngasih saran, ngasih nasihat, tapi Nabi hidup bersama mereka, tinggal bersama mereka, musahabah dengan mereka, merasakan derita mereka, merasakan pahitnya yang mereka alami. Itulah Nabi, ya. Itu kenapa Nabi tidak pernah meninggalkan kaumnya. Tidak pernah Nabi meninggalkan kaumnya. Kalaupun Nabi hijrah ke Madinah, bukan meninggalkan, mengubah peta dakwah saja. Artinya Nabi balik lagi kan ke Makkah, menaklukkan kota Makkah. Itu buktinya Nabi tidak meninggalkan manusia.
Kalau Nabi Hud meninggalkan umatnya sampai dibinasakan. Nabi Saleh disuruh meninggalkan umatnya, dibinasakan. Nabi Syuaib meninggalkan umatnya, dibinasakan. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan umatnya. Tidak pernah. Sampai akhir hayat beliau tidak pernah meninggalkan. Kalaupun hijrah, bukan meninggalkan, mengubah peta dakwah. Itu kenapa Nabi itu diutus, ya, bukan hanya menyampaikan, tapi bersama. Coba baca nanti di Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab, ya, mereka karena engkau bersama mereka. Makanya umat Nabi Nuh diazab kan? Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah meninggalkan mereka. Nabi Hud umatnya diazab kan? Ya, karena Nabi Hud sudah meninggalkan mereka. Nabi Saleh umatnya diazab, ya, karena Nabi Saleh sudah meninggalkan mereka. Semua nabi-nabi itu umatnya diazab karena Nabi itu meninggalkan mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka karena kau hidup bersama mereka. Berarti Nabi tidak pernah meninggalkan umatnya. Wa anta fihim, karena engkau masih bersama mereka. Maka umat Nabi Muhammad tidak ada yang diazab. Seperti umat Nabi Musa pernah diazab. Ya, umat Nabi Nuh pernah diazab. Semua umat Nabi itu hampir semua pernah diazab. Kenapa? Ketika Nabi yang sudah meninggalkan mereka, azab datang. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan umatnya. Makanya kama arsalna fikum, bukan ilaikum, bukan alaikum. Yang kedua, kalau alaikum itu maknanya berat, beban. Ya, Nabi Muhammad itu, ya, dia tidak beban. Dia itu musahabah. Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat. Itu yang dikatakan di Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Engkau diutus menjadi rahmat. Karena pengutusan Nabi menjadi rahmat, maka fikum, arsalna fikum. Karena kalau Nabi Muhammad diutus sebagai beban, membawa perintah-perintah yang berat, yang orang tak mampu melakukannya, mungkin arsalna alaikum yang cocok. Seperti arsala alaihim tayran ababil. Seperti wa arsalna alaihim tufan. Ya. Jadi kenapa digunakan arsalna fikum? Karena fikum itu maknanya rahmat. Musahabah, rahmat. Dan Nabi dikirim sebagai rahmat, bukan sebagai beban. Bukan sebagai, ya, sesuatu yang akan memberatkan umatnya. Karena kalau Nabi datang memberatkan manusia, maka yang lebih cocok kama arsalna alaikum rasulan. Tapi Nabi Muhammad datang sebagai rahmat, sebagai sosok yang membuat ringan beban manusia. Karena dia datang sebagai keringanan, sebagai rahmat, maka yang cocok itu huruf jarnya fi, kama arsalna fikum, ya. Ditambah lagi Nabi Muhammad itu diutus total kepada semua manusia. Makanya fi, karena fi itu maknanya total kepada manusia. Kalau ilah itu terbatas. Ya, makanya Nabi Nuh terbatas ke kaumnya. Makanya kama inna arsalna walakad arsalna nuhan ila qaumihi. Ila qaumihi. Karena ilah itu maknanya terbatas. Karena itu kaum. Ya, wa ilaat, ya, akhahum Hud, kepada bangsa Ad diutuslah Hud. Karena terbatas kepada bangsa Ad, maka ilah, ya, ilaat akhahum, ya, makanya ilah. Kenapa ilah? Karena terbatas. Ya, wa ilah Samud, ya, akhahum Saleh. Jadi itu, ya, menunjukkan makna terbatas. Nah, kalau Nabi Muhammad kenapa digunakan fi, maknanya kafah. Makanya di surat Saba ayat 28 kata Allah, ya, surat Saba 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami utus engkau total. Nah, makna total itu ada pada fi. Nah, itulah rahasianya kenapa di surat Al-Baqarah 151 tadi Allah menggunakan, ya, arsalna fikum rasulan.
bukan arsalna ilaikum, bukan arsalna alaikum, karena memang maknanya berbeda. Jadi arsalna fikum itu kenapa preposisinya fi? Satu, Nabi itu musahabah, hidup dan tinggal bersama mereka sampai mati, tidak pernah meninggalkan umatnya. Dua, dia diutus sebagai rahmat, bukan sebagai beban, makanya fikum bukan alaikum. Tiga, Nabi Muhammad diutus totalitas, bukan parsial pengutusannya. Itu kenapa menggunakan fi bukan ila seperti Nabi Nuh, ya ila qaumihi, seperti Nabi seperti Nabi Hud, ila Ad, karena Nabi diutus total kepada semua manusia. Begitulah ya makna dibalik pemilihan kata preposisi fikum pada kata arsalna di surat Al-Baqarah 151. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.